Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan nama saya Yun Sain dengan NIM 13014250774, semester 1C, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Izin saya mempresentasikan tugas individu saya oleh dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan, Ibu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Berikut saya informasikan judul materi presentasi saya pada makalah ketiga adalah proses dan siklus perencanaan pendidikan. Dan yang pertama adalah latar belakang. Perencanaan pendidikan merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan yang bertujuan memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah proses penentuan tujuan serta penetapan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Dalam konteks pendidikan, perencanaan tidak hanya menyangkut penyusunan program, tetapi juga analisis kebutuhan, penentuan sasaran, hingga evaluasi. Dan adapun rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses perencanaan pendidikan? Yang kedua, apa saja tahapan dalam siklus perencanaan pendidikan? Dan yang ketiga, bagaimana dasar teori yang mendukung perencanaan pendidikan? Dan keempat, bagaimana implementasi siklus perencanaan pendidikan dalam lembaga pendidikan? Yang terakhir, faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas perencanaan pendidikan? Pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses perencanaan pendidikan? Proses perencanaan pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan sistematis yang disusun secara terstruktur untuk menentukan arah, tujuan, serta langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga seluruh aktivitas pendidikan dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan. Proses ini dimulai dari upaya memahami kondisi nyata pendidikan melalui analisis kebutuhan dan identifikasi masalah yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan. Setelah dilakukan perumusan tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya disesuaikan dengan visi, misi, serta kebijakan pendidikan nasional. Dan pembahasan kedua, apa saja tahapan dalam siklus perencanaan pendidikan? Tahapan dalam siklus perencanaan pendidikan merupakan rangkaian proses berkesinambungan yang saling berkaitan dan terus berulang untuk memastikan bahwa setiap rencana pendidikan dapat berjalan secara efektif dan mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Siklus ini biasanya dimulai dari tahapan identifikasi kebutuhan, yaitu proses mengenali masalah, tantangan, serta kondisi nyata pendidikan yang perlu dibenahi. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data, analisis kondisi sekolah, dan penentuan agar antara kegiatan yang diinginkan dengan keadaan yang ada sekarang. Pembahasan yang ketiga, bagaimana dasar teori yang mendukung proses perencanaan pendidikan. Dasar teori yang mendukung proses perencanaan pendidikan berangkat dari berbagai pemikiran dalam manajemen organisasi dan pendidikan yang memberikan landasan ilmiah, agar perencanaan dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu teori yang paling mendasar adalah teori sistem, yang memandang pendidikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas input, proses, output, dan feedback. Melalui perspektif ini, perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan keterkaitan antara komponen sehingga setiap keputusan yang diambil tidak berdiri sendiri, tetapi memengaruhi keseluruhan sistem sekolah. Teori sistem menekankan bahwa perencanaan harus berorientasi pada keseimbangan, kesinambungan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pembahasan yang keempat, bagaimana implementasi siklus perencanaan pendidikan dalam lembaga pendidikan. Implementasi siklus perencanaan pendidikan dalam lembaga pendidikan berlangsung melalui serangkaian langkah yang saling berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen sekolah. Proses ini biasanya dimulai dengan analisis kebutuhan sekolah melalui rapat kerja, evaluasi diri sekolah, serta pengumpulan data terkait kinerja guru, prestasi siswa, sarana prasarana, dan manajemen sekolah. Dari analisis tersebut, sekolah dapat mengidentifikasi masalah utama, kesenjangan mutu, serta aspek-aspek yang harus diperbaiki. Hasil identifikasi kebutuhan inilah yang menjadi dasar perumusan tujuan pendidikan dan sasaran program sekolah, baik dalam bentuk rencana pendidikan, jangka menengah 4 tahun maupun rencana kerja tahunan. Dan pembahasan yang terakhir, faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas perencanaan pendidikan.
Strategi pengembangan sekolah dalam menjawab tantangan pendidikan modern dilakukan dengan merancang berbagai langkah yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kebutuhan peserta didik, serta perkembangan teknologi. Sekolah perlu memperkuat kualitas pembelajaran dengan menerapkan metode yang lebih kreatif, inovatif, dan berbasis teknologi, sehingga proses belajar tidak hanya berpusat kepada guru, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif siswa. Peningkatan kompetensi guru menjadi strategi penting karena guru harus mampu menguasai teknologi pendidikan, menerapkan pendekatan pembelajaran yang beragam, serta menyesuaikan materi dengan kebutuhan generasi yang terus berubah. Dan yang terakhir, kesimpulannya efektivitas perencanaan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan menentukan sejauh mana perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik serta menghasilkan perubahan yang nyata dalam mutu pendidikan. Salah satu faktor paling penting adalah kepemimpinan, terutama peran kepala sekolah sebagai pengambilan keputusan strategis. Baik, itulah presentasi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.